Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Darmawan. Saya akan membahas mengenai PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kali ini kita menggunakan PUEB versi daring. Mari kita mulai. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pemakaian huruf. Kemudian yang kedua adalah penulisan kata. Dan yang ketiga adalah pemakaian tanda baca, dan terakhir adalah penulisan unsur serapan. Langsung saja, untuk pemakaian huruf, ada beberapa hal yang akan dibahas. Yang pertama adalah mengenai huruf abjad. Kita tahu sendiri huruf abjad di bahasa Indonesia itu ada 26. Dengan abjad yang seperti tampak pada layar. Cara membacanya semuanya sudah paham. Mari kita lanjut ke huruf vokal. Huruf vokal kita dalam bahasa Indonesia ini ada 5. Kemudian A, I, U, E, O ya, cuma bedanya huruf E ini ada beberapa cara pengucapan. Misalnya, kemudian di dalam kata emas itu menjadi E ya. Sedangkan di dalam kata pendek misalnya atau ember itu menjadi E ya. Agak berbeda seperti itu. Kemudian huruf konsonan. Huruf konsonan kita tahu sendiri, cuma bedanya di sini ada beberapa huruf yang memang tidak ada kata yang di tengah, misalnya huruf X. Huruf X ini tidak bisa berada di tengah, ya jarang atau bahkan mungkin tidak ada kata yang di tengahnya huruf X. Kalau di dalam bahasa Inggris mungkin ada, tetapi kalau dalam bahasa Indonesia, X yang berada di tengah itu, dia akan menjadi KS. Begitu juga jika berada di belakang. Kemudian huruf diftong. Diftong ini ada 4, yaitu AI dibacanya ya. Kemudian AU, AI, dan OE. Nah ini contoh ada AI misalnya ketika di tengah balairung, ketika di akhir pandai, dan seterusnya. Ini banyak contohnya, bisa dicari sendiri ya. Kalau bisa dihafalkan karena cuma 4. Kemudian ada juga gabungan huruf konsonan atau cluster. Gabungan huruf konsonan itu ada 4. Yang pertama KH, yang kedua NG, yang ketiga NY, yang ketiga SY. Jadi selain ini tidak ada. Nah, misalnya contoh KH khusus, kemudian ngarai, kemudian nyata, SY syarat ya. Seperti itu. Selain itu tidak ada. Misal kalau dalam bahasa Arab ya ada transliterasinya itu SH. Itu salah, sholat, kata sholat misalnya ya. SH alat itu kurang tepat ya, tidak baku. Kemudian selanjutnya huruf kapital. Huruf kapital itu digunakan di awal kalimat. Misal contoh di sini, apa maksudnya? A-nya kapital ya. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Misalnya Amir Hamzah, ini A-nya kapital, H-nya juga kapital. Julukan juga sama, misalnya si Bolang misalnya. Nah itu jadi kapital. Kemudian huruf kapital tidak dipakai untuk kata huruf pertama yang bermakna anak dari, misalnya bin, binti, boru, dan sebagainya. Itu tidak ya. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Nah, misal contoh di dalam kalimat ini, kapan kita pulang? Nah, K-nya kapital. Seperti itu ya. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata ganti agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Misal Islam, Al-Quran, Kristen, Alkitab, Hindu, Weda, dan seterusnya. Tidak boleh menulis Allah dengan huruf yang tidak kapital.
Begitu juga penulisan nama Allah dengan kata ganti misalnya yang Maha Kuasa dan sebagainya, itu huruf awalnya kapital. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Misalnya, Sultan Hasanuddin, S-nya itu kapital. Kecuali tidak ada nama Hasanuddinnya, itu tidak kapital. Selanjutnya Haji Agus Salim. Haji itu hanya kapital, kecuali hajinya tidak diikuti nama orang, gitu ya. Udah. Selanjutnya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Misal, yang mulia. Nah, Sultan, ini juga Sultan di sini kapital walaupun tidak diikuti nama orang, tapi ini julukan, sapaan. Jadi ini kapital. Kecuali beda kalimatnya, misal dia adalah seorang sultan. Nah, S-nya tidak kapital ya, karena bukan sapaan. Apa bedanya sapaan dengan kata biasa? Sapaan digunakan untuk menyapa orang lain. Kemudian selanjutnya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, jabatan, dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Misalnya, Wakil Presiden Adam Malik, Perdana Menteri Nehru, Profesor Supomo, Laksamana Muda Udara Hussein Sastranegara. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya, bangsa Indonesia, suku Dani, bahasa Bali. Mengapa di sini B-nya tidak kapital? Karena yang kapitalnya itu adalah nama bangsanya, karena bangsanya ini bukan nama diri. Ya. Apa itu nama diri? Nama diri itu adalah nama sebuah benda, begitu. Karena ini kan bukan namanya ya, tapi jenisnya. Selanjutnya, namun begini ya, berbeda ketika misalnya mata pelajaran atau mata kuliah. Nah, contoh mata kuliah bahasa Indonesia, B-nya kapital. Mengapa? Karena itu nama diri, yaitu nama mata kuliahnya. Ya, kalau bahasa Indonesia bukan sebagai mata kuliah tapi sebagai bahasa, itu B-nya tidak kapital. Gitu ya. Kemudian selanjutnya huruf kapital ini walaupun awalnya Indonesia ini kapital, tetapi ketika ditambahkan imbuhan tidak menjadi kapital. Misal contoh begini, pengindonesiaan kata asing, ke Inggris-Inggrisan, ke Jawa-Jawaan, nah seperti itu ya. Kecuali kalimatnya begini, dia adalah dia mengikuti lomba puisi se-Indonesia. Nah, itu beda lagi ya. Kemudian selanjutnya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Misal contoh tahun Hijriah. Nah, tahunnya ini kan tidak kapital karena yang merupakan nama hari atau nama bulan atau nama tahun itu adalah ini, Hijriah. Kemudian Masehi, Agustus, dan seterusnya. Nama hari harus kapital ya. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur peristiwa sejarah. Misal Konferensi Asia Afrika, Perang Dunia II, dan seterusnya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Misal Jakarta, Asia Tenggara, Pulau Miangas, Amerika Serikat, Bukit Barisan, Jawa Barat, dan seterusnya. Banyak sekali ya. Kemudian huruf pertama nama geografi bukan nama diri tidak ditulis huruf kapital. Misalnya berlayar ke Teluk. Nah, ini Teluknya tidak kapital. Padahal di atas ini ada Teluk Benggala. Teluk Benggala ini kapital. Mengapa? Karena teluknya ini adalah diikuti dengan nama geografis. Huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis huruf kapital. Misal Jeruk Bali, Kacang Bogor, Nangka Belanda. Ini Bali, Bogor, Belanda
Cina biasanya kan kapital, ya ditulisnya kapital. Namun di sini tidak kapital. Mengapa? Karena bukan nama diri, tetapi nama jenis. Ya, bukan jeruk ya yang berasal dari Bali ya. Walaupun memang ini Bali ini nama tempat, tapi ini nama jenis ya. Ini ibaratnya seperti begini ya. Kalau kita umpamakan kacang panjang, panjangnya kan P-nya tidak kapital kan, begitu. Itu ya, kalau untuk lebih mudah memahaminya seperti itu. Ini agak rancu, agak sulit dipahami itu karena ini menggunakan nama tempat ya. Padahal walaupun menggunakan nama tempat maksudnya bukan berasal dari situ ya maksudnya. Walaupun mungkin ada penafsiran berasal dari situ. Tapi ini maksudnya nama jenisnya ya. Begitu ya. Sama seperti Bika Ambon ya. Bika Ambon juga A-nya tidak kapital begitu. Selanjutnya ini ya, ini supaya mudah juga membedakannya. Dia ada batik Cirebon misalnya, ini bukan nama jenis ya, karena memang batik khas Cirebon aslinya, artinya begitu. Batik Yogyakarta, batik Madura. Kemudian film Hollywood, film Hong Kong ya, itu bukan nama jenis ya. Kemudian yang paling mudah begini, tarian Sumatera Selatan begitu, tarian Kalimantan Timur. Nah, itu bukan nama jenis. Sehingga tetap kapital untuk penulisan nama tempatnya. Oke, selanjutnya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan yang, untuk. Nah ini misalnya Republik Indonesia, MPR ya, ini kan MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, dan seterusnya. Mudah ya kalau yang ini. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan yang, untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. Ini biasanya kita gunakan dalam penulisan judul ya, yang sering salah itu. Contoh begini, saya telah membaca buku dari, ya D-nya kan kapital. Mengapa? Karena di awal kalimat. Tapi ketika dari-nya dia berada di tengah, ya misal contoh seperti ini, ke, nah ini tidak kapital ya. Dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma, K-nya tidak kapital. Pokoknya yang tidak kapital itu adalah ini, di, ke, dari, yang, untuk. Wah, seperti itu ya kata tugas. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Misalnya SH, sarjana hukum kan, SKM, dan seterusnya lah. Ini banyak. Cuma bedanya ada beberapa yang mungkin kita sering salah menulis. Misalnya contoh hajah ya. Hajah ini kan HJ ya. J-nya tidak kapital. Kemudian kita biasanya salah menulis haji itu dengan HJ ya. Padahal haji itu kan H saja, tidak menggunakan J. Jadi hajah itu untuk perempuan ya. Jangan salah menulis. Ya, kebanyakan. Kemudian yang sering salah menulis itu doktor ya. Doktor dengan dokter itu berbeda. Kalau doktor itu gelar S3. Kalau dokter itu adalah profesi. Ya, penulisan dokter itu D-nya kecil. Kalau doktor gelar S3 itu penulisan D-nya kapital. Itu bedanya ya. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan, seperti bapak, ibu, kakak, adik, paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Contoh, kapan bapak berangkat? Nah, bapak ini B-nya kapital. Mengapa? Karena ini merupakan kata sapaan atau kata hubungan kekerabatan ya. Seperti itu. Beda dengan misalnya kata bapak ini tidak digunakan sebagai sapaan. Misal begini ya. Aku pergi dengan bapak. Nah, bapaknya ini
tidak kapital karena bukan sapaan. Mudah sebetulnya ya membedakannya. Ketika digunakan untuk menyapa orang lain maka itu sapaan. Nah, istilah kekerabatan bukan merupakan penyapaan ya. Misalnya contoh seperti yang tadi saya sampaikan. Kita harus menghormati bapak. Nah, ini B-nya tidak kapital. Dan ibu kita, E-nya tidak kapital. Kata ganti Anda ditulis dengan huruf awal kapital. Kalau Anda sih sudah baku ya, sudah harus kapital. Tidak boleh tidak kapital. Karena sapaan. Oke, selanjutnya adalah huruf miring. Nah, huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya, saya sudah membaca buku Salah Asuhan. Nah, Salah Asuhannya itu cetak miring. Mengapa? Karena ini adalah judul buku. Kemudian nama majalah juga sama. Misalnya contoh majalah Pujangga Baru. Ini ejaannya ejaan lama ya. Karena ini majalah ini terbitnya sudah lama. Kemudian nama surat kabar juga, misalnya nih Cakrawala dan seterusnya ya. Ini buku juga. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok dalam kalimat. Misalnya begini, huruf terakhir kata abad adalah D. Nah, ini penegasan kan? Karena ini untuk penegasan, pengkhususan, maka dicetak miring. Misal contoh lain adalah dia tidak diantar, tetapi mengantar. Nah, yang dicetak miringnya ini adalah di dengan meng untuk menekankan. Padahal seharusnya di itu kan tidak dicetak miring, tapi ini untuk mengkhususkan supaya menonjol ya bagiannya yang dikhususkan. Kemudian huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya upacara Pesijuek ya. Upacara Pesijek atau tepung tawar menarik perhatian wisatawan asing yang berkunjung ke Aceh. Nah, ini istilah ini kan istilah ini ya, bahasa daerah ini. Maka dicetak miring. Sama walaupun misalnya ini kan bahasa Aceh ya. Kalau misalnya dari bahasa Sunda, dari bahasa Jawa yang itu belum ada terjemahannya atau belum diserap dalam bahasa Indonesia, maka itu dicetak miring. Kalau dari bahasa daerah. Kemudian dari bahasa asing juga sama. Misal contoh nih, ini bahasa Jerman ya, Weltanschauung ya, bermakna pandangan dunia. Kemudian nama ilmiah juga sama. Kalau dari bahasa Inggris apa lagi ya, sudah paham semuanya pasti. Iya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai huruf tebal. Nah, huruf tebal ini dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Jadi misalnya sudah dimiringkan, mau ditekankan lagi ya ditebalkan. Misalnya huruf DH seperti pada kata Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ini contoh ya, karena sekarang kan IYD itu sudah diubah menjadi PUEB ya. Jadi ini mau menekankan bahwa huruf DH itu tidak ada dalam bahasa Indonesia. Tetapi adanya juga huruf D biasa. Jadi Ramadan ini walaupun dalam bahasa Arab Ramadan, maka ditulisnya biasa saja Ramadan ditulisnya. Ini beda ya. Jangan disamakan dengan bahasa lain. Kemudian kata et dalam ungkapan ora et labora itu artinya dan. Jadi menekankan ini sudah dicetak miring kan. Ora et labora ini kan sudah cetak miring, tapi ini ingin ditekankan lagi etnya, maka ini ditebalkan seperti itu. Kemudian huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab atau subbab. Misalnya latar belakang dan masalah. Ini ya contoh nih, latar belakang dan masalah. Ini kan subbab ya, dicetak tebal ya, seperti itu ya. Kalau misalnya di bawah subbab, kan ini subbab ya, ada lagi misalnya itu tidak usah dicetak tebal, hanya sampai di subbab. Baik, itu untuk pemakaian huruf untuk
penulisan kata akan ada di video berikutnya ya, supaya tidak terlalu panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.